Hai guys, Halo. apa kabar Apa kalian? kabar? Oh, Baik, baik. 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 Kok kalian di rumah aja sih kelihatannya? Nggak suntuk apa? Coba deh jalan-jalan, nyari udara seger, sekalian berjemur. Males banget tahu di luar tuh di sini panas, udah gitu banyak debu-debu. Ih, polusi di mana-mana. Beda banget ya sama di Malang. Di sini lingkungannya masih asri, pohon juga masih banyak. Enak banget loh buat jalan-jalan. Enak banget, aku juga pengen. Di sini gimana mau keluar coba kalau polusi aja ada di mana-mana. Iya nih, di sini nggak nyaman banget kalau harus keluar-keluar. Kalau lingkungan sekitar aku sih masih asri ya, masih seger dan enak banget buat jalan-jalan. Pohon-pohon juga masih banyak banget. Rumah aku tuh sebenarnya tuh udah dibikin seasri mungkin, tapi tetap aja kayak nggak ada efeknya deh. Ih, sama-sama aku sama banget kayak Regina. Wah, aku cek di website IQL tingkat polusi udara di Jakarta cukup tinggi nih. Dan polutan utamanya adalah PM 2,5. Oh, tentu saja. Di Jakarta kan penggunaan bahan bakar fosil masih tinggi. Aku dengar tingkat konsentrasi PM 2,5 tahun 2019 kemarin mencapai 67,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini membuat Jakarta menempati urutan ke-126 dari semua kota yang paling tercemar di dunia, tau? Wah. Betul. Belum lagi Berat asap yang dihasilkan dari emisi pabrik dan pembakaran bahan organik. Di sini masih banyak banget yang bakar sampah sembarangan. Mengkhawatirkan banget ya, apalagi tingkat populasi penduduk di Jakarta tinggi. Jadi makin banyak penduduk yang bakal terkena dampaknya. Gimana kondisi Pekanbaru saat ini? Dengar-dengar kebakaran hutan dan lahan sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau sekarang sih ya untungnya udah sangat membaik karena kan udah musim hujan. Tapi ya pas akhir tahun 2019 kemarin itu tuh parah banget. Asapnya tebel. Terus yang aku dengar juga itu tuh mengandung bahan-bahan berbahaya yang kayak kamu sebutin Mazi. PM 2,5 sama ada PM 10 juga. Jadi emang parah banget sih kemarin tuh. Terus tuh, seingat aku, itu tuh sampai nggak boleh keluar rumah tanpa masker ya. Jadi kita wajib pakai masker N95 gitu. Bener banget itu. Gimana nggak bahaya, Ran? Bulan September 2019, tahun lalu, tingkat konsentrasi PM10 di Pekanbaru mencapai 422 mikrogram per meter kubik. Dan PM 2,5-nya sampai 68 mikrogram per meter kubik. Apalagi partikulat meter ini yang disingkat PM sangat berbahaya bagi kesehatan dan sistem pernafasan. Sehingga para warga harus menutup hidung dengan masker N95 itu. Bersyukur banget deh aku tinggal di daerah yang tingkat polusinya tidak terlalu tinggi. Gimana ya kondisi di daerah yang dekat pertambangan batu bara? Mengingat debu partikel yang dihasilkan banyak, pasti tingkat konsentrasi PM 2,5 dan PM 10-nya juga tinggi. Iya ya. Iya juga. Tapi nih ya, bahaya PM tuh apa sih? Sebahaya itu ya? Gini loh Rani, aku jelasin ya. Jadi bahannya PM tuh banyak banget, terutama buat kesehatan kita nih sebagai manusia. Yang paling jelas tuh ya, kalau misalkan kena ke mata, itu tuh pasti bakal bikin iritasi. Nah, terus kalau sampai terhirup nih, itu tuh bisa bikin sesak napas, terus juga bisa bikin iritasi, bahkan sampai infeksi saluran pernapasan. Nah, terus yang paling bahayanya lagi nih, kalau misalkan partikelnya tuh mengandung logam berat atau spesies oksigen reaktif. Nah, itu tuh bisa bikin kanker. Parah deh. Bener. Oh iya, berhubung sekarang lagi pandemi, tadi aku baca artikel tentang pengaruh PM ini sama COVID. Ternyata polusi PM ini juga memperparah penyebaran dari COVID loh. Oh iya, kok bisa kayak gitu? Ternyata PM itu bisa ditempeli sama virus SARS-CoV-2. Akibatnya virus itu dapat terbawa sama partikelnya. Selain itu, PM juga menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru sehingga memperparah efek inflamasi dan kerentanan terhadap infeksi COVID-19. Bahkan ya, dapat memperbesar kemungkinan meninggal setelah infeksi. Duh, serem banget. Takut deh. Ini kita harus hati-hati banget loh. Mazi, kamu jangan sering keluyuran. Iya, aku nggak pernah keluar rumah kok kalau nggak penting-penting banget. Bagus. Bagus. Terus, penasaran deh, itu kan baru bahaya terhadap kesehatan manusia ya. Terus kalau misalnya bahaya terhadap lingkungan tuh apa, PM? Oh, ini aku aja yang jelasin. Aku tuh tadi habis baca. Ternyata bahayanya PM buat lingkungan itu nggak kalah banyak kalau dibandingin sama bahayanya buat kesehatan kita. Aku sebutin aja contohnya ya. Pertama, PM itu dapat merusak tanaman di alam maupun area pertanian, baik secara langsung
maupun dengan cara merusak nutrisi di tanah dan perairan. Selain itu, PM juga mempunyai kontribusi terhadap terjadinya hujan asam, yang dampak lebih jauhnya dapat merusak ekosistem, mengasamkan badan air seperti sungai dan danau, bahkan merusak material pada bangunan dan monumen. Serem juga ya, gara-gara satu partikel kecil tapi jumlahnya banyak banget, dampaknya bisa sampai kayak gitu. Terus karena kecil jadi nggak bisa dihindarin deh. Emang susah sih, kan partikel polusi nggak kelihatan ya. Tapi kita bisa kira-kira kok polusi ini banyaknya ada di mana. Yang jelas, di dalam ruangan itu biasanya level PM-nya lebih rendah daripada di luar ruangan. Jadi lebih baik kalau kita beraktivitas di dalam ruangan aja, teman-teman. Untuk banget nih, aku tuh lebih sukanya nge-mall. Tapi kan kegiatan di luar tuh juga banyak gitu kan. Nah, itu gimana dong? Kalau emang harus kegiatan di luar ruangan, kalau bisa ya, jangan kegiatan yang berat-berat banget. Itu bikin paru-paru kita butuh lebih banyak oksigen. Jadinya, kita menghirup lebih banyak udara. Tapi bukannya olahraga tuh enakan di luar ruangan ya? Ya nggak apa-apa sih olahraga di luar ruangan, tapi cari tempat yang jauh dari jalan raya ya, karena jalan raya itu salah satu sumber polusi terdekat dari kita. Betul juga. Yang penting kita jaga diri masing-masing ya. Habis mau gimana lagi? Lingkungan kita udah terlanjur kayak gini, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat ngubahnya. Ih, kamu nih kata siapa? Kita bisa kok ngelakuin sesuatu. Misalnya nih ya, pakai kendaraan umum kalau mau kemana-mana. Itu kan bisa mengefisienkan penggunaan bahan bakar fosil. Terus kita juga bisa pakai sumber daya alternatif lain selain batu bara. Misalnya panas matahari. Terus bisa juga kita ganti mesin diesel dengan alternatif lain, kayak pakai sepeda gitu. Nah, kan sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin. Ini tuh tinggal persoalan kita tuh mau atau enggak aja. Ya, Re, tapi kan itu cuma bisa dilakuin per orang. Dampaknya juga paling nggak seberapa. Jadi daripada susah-susah, mending dihindarin aja. Kamu orangnya kurang motivasi banget. Coba deh, ubah cara pandang kamu nanggepin masalah ini. Coba bayangin, satu orang aja yang ngelakuin, terus nularin ke orang-orang terdekatnya. Terus lama-lama orang-orang di sekitar juga ngamatin, terus ngikutin. Memang butuh kesabaran dan tekad yang kuat. Tapi kalau semua orang berpikiran yang sama kayak tadi, aku yakin pasti bisa kok. Setuju sih aku sama Zul. Soalnya ya, sebelumnya tuh aku suka banget ngeremehin orang-orang yang kampanye buat jaga lingkungan. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, itu tuh mungkin karena akunya emang gak mau dengerin aja. Terus setelah Zul ngomong kayak gitu, itu jadi benar-benar ngubah mindset aku sih dan beneran tergerak. Juga karena Zul bisa ngeyakinin kita, otomatis tuh kita juga bisa sih ya harusnya ngeyakinin orang-orang di sekitar kita, apalagi kan pengikut di IG aku banyak ya, jadi pasti dampaknya juga lebih besar. Bagus tuh kalau kayak gitu. Aku suka nih bikin kayak gini. Iya nih, aku jadi yakin buat hidup lebih ramah lingkungan lagi. Saling ingetin aja ya, guys. Siap. Oke, siap. Oke. Saling ingetin ya, kita harus hidup lebih ramah lingkungan mulai dari sekarang. Harus. BTW, abis pandemik ini rencana kalian apa? Aku mau bersosialisasi sama orang secara langsung. Mungkin bakal ikut volunteer gitu deh, kan seru tuh. Pasti seru banget tuh nanti aku Kalau aku karena udah lama gak nge-mall, aku pengen nge-mall sepuasnya, nyolong sepuasnya, manicure, pedicure, kan, kerimbat. Pokoknya capek deh. ya. Kan nggak berubah ya dari dulu. Jangan ngomong